Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai query antar tabel. Jadi di sini akan mencoba untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Oke, saya harap semuanya sudah mendownload materinya ya dari Google Classroom. Oke, selanjutnya kita akan bahas saja. Yang pertama ini mengenai query antar tabel. Di sini bisa dilihat saya punya 3 tabel. Yang pertama tabel KRS, kemudian tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, di sini SQL itu mempunyai kemampuan untuk menggabungkan 2 atau lebih tabel untuk membentuk sebuah informasi. Nah, prosesnya itu disebut dengan join. Nah, untuk yang pertama di sini ada contohnya, yaitu di mana kita akan menampilkan nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pancasila. Nah, di sini untuk menampilkan informasi tersebut kita harus membuat relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel KRS. Di sini menampilkan antara tabel mahasiswa dengan tabel KRS. Di sini kita relasikan dengan NIM. Bisa dilihat di sini ada kolom yang warna hijau adalah NIM. Kemudian untuk merelasikan tabel mata kuliah dengan tabel KRS, yaitu dengan kode KUL atau kode mata kuliah. Di sini dengan warna ini. Nah, untuk perintahnya sendiri di sini kita menggunakan select MHS titik nama. MHS ini adalah nama tabelnya, kemudian nama ini adalah nama fieldnya. Jadi kita memilih untuk menampilkan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel KRS, di mana ini MHS titik NIM itu adalah MHS-nya tabel, NIM-nya nama field, sama dengan KRS titik NIM. Jadi di mana NIM yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan NIM yang ada di KRS, dan kode mata kuliah di tabel mata kuliah sama dengan kode mata kuliah di tabel KRS dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pancasila. Jadi di sini jangan lupa tambahkan N, kemudian nama tabel mata kuliah, titik nama KUL ya, nama mata kuliahnya yaitu Pancasila. Di sini bisa dilihat. Nah, kita akan coba untuk koneksikannya. Kemudian di sini kita connect dengan usernya. Nah, untuk contoh praktikum ini saya membuat database dengan nama praktikum. Oke, di database praktikum ini saya udah punya tabel M kuliah, tabel KRS, dan tabel mahasiswa. Oke, nanti kita coba untuk nah, ini contohnya seperti ini. Saya langsung kopikan supaya lebih cepat proses contohnya. Nah, di sini akan muncul nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pancasila ya. Kalau bisa dilihat dari tabelnya di sini Pancasila itu IF 18121. Nah, di sini mahasiswa yang ngambilnya itu NIM-nya 1050 dan 1083, yaitu Dea dan Fitria. Jadi seperti itu. Kemudian untuk contoh lainnya, nah, kita bisa menggunakan alias
untuk nama tabelnya. Nah, kalau di sini kan mhs.nim, kemudian krs.nim. Nah, di sini kita bisa menggunakan alias select a titik nama from mhsa. Nah, maksudnya mhs ini aliasnya dengan kode A, kemudian M kuliahnya B, kemudian KRSC. Jadi di sini pas where-nya itu, nah harusnya kan mhs.nim. Jadi di sini a.nim sama dengan c.nim, n b titik kode cool sama dengan c titik kode cool, n b titik nama cool sama dengan value-nya apa? Pancasila di sini. Oke, selanjutnya kita, nah ini ya, materi mengenai alias itu ada di sini. Jadi bisa dibaca-baca lagi. Kemudian kita bisa juga menggunakan operator cross join ya. Ini tipe ya, harusnya ini adalah operator cross join atau perkalian kartesian. Jadi mana operator cross join ini digunakan untuk melakukan operasi perkalian kartesian. Nah, contohnya di sini saya punya tabel P dan tabel Q. Di mana di situ ada field AB, kemudian field AX. Di sini ada value-nya. Nah, perintahnya untuk perkalian kartesian ini adalah select bintang from tabel pertama dan tabel kedua, atau bisa ditulis select bintang from tabel pertama cross join tabel kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya didapat dari nih 1 nih, ini ya 1 2 ya. 1 2 dikali 56. 1 2 kali 56, kemudian 1 2 dikali 78. 1 2 7 8, kemudian 3 4 5 6, ini 3 4 5 6, kemudian 3 4 7 8, 3 4 7 8. Jadi nanti kalau kita punya tabel yang mau di cross join, nanti contohnya akan menghasilkan seperti ini, akan ada perkalian kartesian. Kemudian ada juga yang disebut dengan equijoin. Nah, equijoin adalah penggabungan antar tabel yang menggunakan operator sama dengan pada kondisi where sebagai. Nah, tadi contohnya ini pakai sama dengan ini, namanya juga equijoin. Jadi menggabungkan atau merelasikan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Contohnya ini tabel NIM dengan tabel mahasiswa dan tabel KRS, kemudian tabel mata kuliah dan tabel KRS. Selain itu, kita juga ada self join. Self join ini adalah penggabungan antar tabel yang sama ya. Jadi nanti akan menampilkan informasi dari tabel yang sama. Nih, ini contohnya kita mau menampilkan nama mahasiswa pria dan wanita. Ya, perintahnya adalah select. Kemudian ini X itu adalah alias dari tabel mahasiswa. Kemudian Y adalah alias dari tabel mahasiswa juga, tapi ini untuk field yang kedua, di mana X titik Jekyll sama dengan P dan Y titik Jekyll sama dengan W. Nah, ini contohnya untuk yang self join. Nah, di sini tampil ada nama ya, dua field karena tadi di sini select X titik nama, Y titik nama. Jadi ada dua field nama, di mana di situ menyebutkan yang jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita gitu. Nah, bisa dilihat dari tabelnya. Nah, ini yang P, Dea dan Dea Maulida dan Dea Nugraha. Kemudian yang W itu adalah Fitria Febriani.
Selanjutnya kita juga ada operator union. Operator union digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua buah query. Jadi kita nanti ada satu query untuk menampilkan apa, kemudian digabung atau union dengan query lainnya. Nah, di sini contohnya ada kita punya tabel pinjam dan tabel tabungan. Di sini ada fieldnya B6 atau bank name, kemudian pinjaman, kode pinjaman, kemudian customer name dan amount-nya berapa. Kemudian yang kedua, tabel tabungan, fieldnya itu adalah bank name, kode account, customer name dan balance. Nah, di sini kita coba akan menampilkan semua nama nasabah yang mempunyai tabungan, pinjaman atau keduanya. Ya, di sini. Nah, di sini saya sudah buatkan tabelnya di Excel. Ini perintahnya. Ya, di sini ada dua buah query bisa dilihat. Yang pertama query-nya adalah select C9 from pinjam. Yang kedua adalah select C9 from tabungan. Ya, jadi di sini kita menggabungkan ya untuk menampilkan customer name yang mempunyai tabungan, yang mempunyai pinjaman maupun yang memiliki tabungan dan pinjaman. Nanti hasilnya berisi daftar nama nasabahnya. Jadi yang punya pinjaman, yang punya tabungan ataupun yang punya keduanya. Jadi nanti di sini bisa dilihat bakal muncul fieldnya, C6-nya itu ada Joni, ada Seno, ada Hari dan juga ada Agus. Kemudian operator intersect ini digunakan untuk memperoleh baris-baris yang terdapat pada kedua tabel. Nah, contohnya akan menampilkan semua nama nasabah yang mempunyai pinjaman dan tabungan. Ini tipe lagi nih. Terusnya ini tabungan. Jadi di sini select customer name from pinjam, intersect select customer name from tabungan. Jadi ini akan menampilkan baris-baris pada tabel ya semuanya. Nama nasabah yang mempunyai pinjaman dan tabungan. Kemudian ada operator except atau minus. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya ya. Jika terdapat tabel A dan B, operasi except akan menghasilkan semua yang ada pada tabel A, tetapi tidak terdapat pada tabel B. Nah, di sini contohnya akan menampilkan semua nama nasabah yang mempunyai simpanan tetapi tidak mempunyai pinjaman ya. Jadi tidak mempunyai atau except. Nah, query-nya di sini select customer name from pinjam, except select customer name from tabungan. Jadi nanti akan muncul nama customer ya yang mempunyai pinjaman tapi dia tidak memiliki tabungan. Misalkan di sini ada kita tambahkan data misalkan. Nah, kalau ini kan sudah jelas dia punya pinjaman ya, tapi tidak mempunyai tabungan. Gitu. Nah, sekarang misalkan di sini kita tambahkan Hari. Nah, di sini juga ada Hari ya. Dia memiliki pinjaman dan memiliki tabungan. Tetap saja nanti yang akan muncul adalah nama si Joni dan Seno. Di sini saya tidak menampilkan query-nya langsung di database karena saya tidak punya tabel pinjam dan tabel tabungan. Jadi kalau mau dicoba-coba silahkan buat saja database baru misalkan, kemudian buat tabelnya tabel pinjam dan tabel tabungan untuk
menerapkan atau mempelajari operator-operator yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian ada operator natural join. Di sini operator natural join akan melakukan operasi equijoin dengan memperlakukan nama-nama field yang sama sebagai field penghubung antar tabel. Nah, di sini contohnya kita punya dua buah tabel, yaitu tabel salesman dan tabel pelanggan. Di mana salesman sendiri di sini ada fieldnya ID sales, nama sales dan kota. Kemudian pelanggannya ini terdiri dari field ID pelanggan, nama pelanggan, kota pelanggan, dan ID sales. Ya, kemudian, nah di sini tabel pelanggan mengandung ID sales yang menyatakan bahwa setiap pelanggan ditangani oleh seorang salesman. Jadi nanti ada kode salesnya, misal kode sales 001 dia menangani beberapa orang pelanggan di situ. Nah, orang yang tersebut, nah di sini kita bisa coba dengan menggunakan operator natural join. Contohnya di sini select salesman ID sales, salesman titik nama sales, ya ini salesman itu adalah nama tabel, ya ini adalah nama fieldnya. Kemudian ada tabel pelanggan, ini nama fieldnya. Nah, boleh. Nah, ini kalau kita mau menggunakan namanya ya, nama tabel. Nah, di sini berarti nanti kita tidak perlu menggunakan ini nih alias. Ya. Ini bisa dihapus saja ya, atau bisa dicoret saja kalau ada yang sudah download. Kemudian di print, ini S sama P-nya dihapus saja karena di sini kita menggunakan nama tabelnya. Kecuali kalau kita mau menggunakan alias, berarti di sini S titik nama sales, S titik kota, P titik nama pelanggan, P titik ID sales, P titik kota pelanggan. Nah, jadi di sini ada keterangannya from salesman itu S, kemudian pelanggan itu P, di mana ID sales sama dengan S ID sales sama dengan P ID sales ya. Jadi kita membuat relasinya berdasarkan si ID sales tersebut. Nah, ini query lain, perintahnya seperti ini. Kemudian untuk mencobanya, nah di sini tadi ya sudah dicoba di awal. Di sini menampilkan nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pancasila yang direlasikan dengan kode kuliah di tabel mata kuliah dan tabel KRS, kemudian relasi NIM di tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Gitu. Ya, kalau belum jelas bisa dibaca-baca lagi atau diulangi lagi rekamannya. Nah, sekarang kita mau coba ke latihan. Nah, di sini ada latihan. Jadi, latihan ini kita harus punya 3 tabel. Itu tabel KRS, kemudian tabel MHS. Ya, MHS sebelumnya kita sudah pernah buat. Kemudian juga ada tabel M kuliah. Nah, nanti isi fieldnya seperti ini. Ini tabel mahasiswa. Kemudian ini tabel KRS ya. Kemudian ada tabel mata kuliah. Nah, di sini ada beberapa soal latihan, nanti akan saya coba demokan. Oke, di sini saya sudah siapkan ya query-nya. Nah, yang pertama tadi ini untuk pembuatan tabel KRS. Ya, tabel KRS. Kemudian ini untuk menginputkan recordnya, kemudian create tabel mahasiswa, create tabel mata kuliah, dan ini kita insert value-nya. Kemudian untuk yang nomor 4, tampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai untuk setiap mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah yang sudah ada nilainya.
kita bisa gunakan query ini. Nah, tampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilainya yang sudah ada. Kita bisa gunakan operator in di sini. Kita tentukan kira-kira nilai yang berlaku di tabel itu nilai apa saja. Di sini kita coba buat nilainya adalah A, B, C, D, E. Jadi itu nanti akan muncul nama mahasiswanya, nama mata kuliahnya, kemudian nilainya. Ya, nanti kalau nilai yang selain di sini atau misalkan kosong, dia tidak akan muncul. Kemudian nomor 5, tampilkan nama mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah pemrograman Pascal. Oke, nomor 5 di sini query-nya di sini ada nama mahasiswa. Di sini saya munculkan lagi nama mata kuliahnya supaya bisa tahu siapa saja yang sudah mengambil pemrograman Pascal ya. Ini bisa dilihat select bintang from KRF dan select bintang from kuliah. Select bintang from MHS. Nah, di sini bisa dilihat pemrograman Pascal itu pemrograman Pascal. Nah, IF 18129. Oh, di sini ada dua ternyata. Pemrograman Pascal IF 18125. Di sini ada dua IF 18125. Oke, di sini karena yang berelasi di sini ada di KRS-nya hanya yang 125, jadi dia menampilkan dia dan Nugra saja. Jadi yang 18129-nya dia tidak muncul seperti itu. Kemudian tampilkan nama mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah dan nilainya A. Nomor 6 ini di sini bisa dilihat nama mahasiswanya, nama mata kuliahnya, dan nilainya apa. Jadi select mahasiswa mata kuliah, nilai from kuliah where equijoin ya, di sini equijoin dengan sama dengan. Kemudian tampilkan nama mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah proyek akhir. Ini di sini saya coba rubah ya
ininya value-nya. Nah, di sini proyek akhir, kalau di sini saya rubah jadi ilmu sosial dasar. Ini ilmu sosial dasar, karena kalau pilih di sini mata kuliah proyek akhir, ini hasilnya nanti not 0 karena belum ada yang mengambil mata kuliah proyek akhir. Gitu. Di sini saya sesuaikan saja dengan yang KRS, yaitu KRS-nya ada ini. Jadi saya buatkan mahasiswa yang belum mengambil ilmu sosial dasar. Oke, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya silahkan dilanjutkan latihannya, mulai dari nomor ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari nomor 8 dan nomor 8 silahkan sampai nomor 12 dikerjakan. Nah, untuk soalnya ada di Google Form, silahkan dibuka Google Formnya. Tolong perhatikan nanti akan ada soal yang berbeda value-nya. Ya, jadi nanti di sini ada beberapa yang saya rubah value-nya, jadi jangan mengikuti seperti yang di modul. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan pada kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan latihannya untuk nilai dan kehadiran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.